Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari jurnal saya dengan judul Monitoring Suhu dan Kelembaban Udara pada Fermentasi Tempe dan Monitoring Penyiraman Otomatis Tanaman Bunga Gemetir berbasis Internet of Things. Berikut adalah rangkuman materi. Yang pertama, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pada pendahuluan, faktor utama yang mempengaruhi proses fermentasi adalah suhu dan kelembaban di pabrik juga menjadi kendala dalam proses fermentasi tempe. Produsen tempe tidak mengetahui secara pasti berapa suhu dan kelembaban yang harus dijaga untuk proses fermentasi. Produsen hanya bisa memperkirakan keadaan suhu dan kelembaban di dalam ruangan fermentasi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibuatlah sistem kontrol dan monitoring suhu dan kelembaban udara pada fermentasi tempe menggunakan modul ESP8266 dengan platform IoT. Sistem ini akan mengontrol suhu dan kelembaban udara di ruangan fermentasi dari jarak jauh. Berikutnya, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan air untuk perkembangan hidupnya. Untuk itu, kita perlu menjaga kelembaban tanah pada kondisi tertentu. Dalam penelitian ini, saya menggunakan microcontroller Arduino untuk menerima inputan data dari sensor kelembaban tanah YL69 dan sensor suhu udara DHT11. Kemudian mengolahnya dan memberikan output perintah melalui relay untuk menghidupkan pompa air. Alat ini disertai dengan modem dan router sehingga kita bisa menghubungkan alat dengan aplikasi pada smartphone untuk monitoring data sensor dengan aplikasi mobile, yaitu Blink, dan untuk merekam data sensor digunakan web ThinkSpeak. Untuk itu, pada penelitian ini dibuatlah alat dapat monitoring dan merekam data sensor dengan aplikasi mobile dan web ThinkSpeak dari sensor YL69 dan juga sensor DHT11. Pada bagian metode, yang pertama yaitu monitoring suhu dan kelembaban udara pada fermentasi tempe berbasis IoT. Perancangan pada perangkat lunak mulai dari menginstal software Arduino IDE yang digunakan untuk memprogramming dengan menuliskan source kode. Sebelum menulis program, terlebih dahulu siapkan library yang akan digunakan. Buat field pada ThinkSpeak yang telah terdaftar untuk menyimpan data monitoring suhu dan kelembaban. Pada aplikasi Blink, buat widget sebagai notifikasi yang akan dikirimkan ke smartphone jika suhu dan kelembaban di dalam ruangan fermentasi tempe berada di atas atau di bawah suhu normal. Pada tahap perancangan, penulis melakukan perancangan pada perangkat keras seperti perancangan pada ESP8266 dengan sensor DHT22, perancangan ESP8266 dengan relay, lampu, dan kipas. Perancangan ini menggunakan software freezing untuk mendesain rangkaian agar lebih mudah yang membutuhkan alat bantu perancangan serta dokumentasi pada sistem yang menggunakan breadboard. Selanjutnya, itu untuk monitoring penyiraman otomatis tanaman bunga gemetir berbasis IoT. Tempat penelitian dilaksanakan di Lab Fakultas Teknik Elektro Undiknas. Waktu penelitian dilaksanakan mulai pada bulan Mei 2018 dan berikut cara kerja sistem penyiraman secara umum. Pada bagian tabel, yang pertama, sensor YL69 membaca jika kecil dari 50% atau kering, maka pompa akan hidup. Jika basah atau besar dari 60%, maka pompa mati. Tabel di atas menunjukkan cara kerja sistem yang bisa dikenali. Arduino membaca dan memerintahkan sesuai dengan program yang sudah dibuat agar bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Berikutnya, hasil dan pembahasan.
Yang pertama, monitoring suhu dan kelembaban udara pada fermentasi tempe berbasis IoT. Penelitian ini dilakukan selama 3 hari sampai kedelai menjadi tempe utuh, yaitu dengan cara meletakkan kotak hardware dan tempe yang sudah diragi dalam prototipe yang terbuat dari triplek berukuran panjang 50 cm dan lebar 45 cm serta tinggi 30 cm. Data monitoring suhu dan kelembaban udara pada saat fermentasi tempe dapat dilihat melalui web ThingSpeak dalam bentuk grafik seperti gambar di bawah pada ini. Selanjutnya, monitoring penyiraman otomatis tanaman bunga Demeter berbasis IoT. Setelah koneksi berhasil terhubung dan data telah di-push oleh microcontroller Arduino ke aplikasi mobile dan ThingSpeak, selanjutnya yaitu membuka aplikasi mobile dan situs web ThingSpeak untuk melihat perkembangan data yang telah dikirim. Pada perancangan sistem ini, terlihat data dari sensor dan status pompa berhasil ditampilkan secara real-time dalam bentuk label value untuk 3 buah sensor kelembaban tanah YL69, notifikasi untuk pemberitahuan kondisi pompa, dan GAUK untuk kelembaban udara dan suhu udara dari sensor DHT11. Sedangkan ThingSpeak, alamat situs yang dipakai dalam pengambilan data yaitu thingspeak.com. Setelah masuk ke dalam ThingSpeak, terdapat beberapa menu yang ada, mulai dari New Channel, Channel State yang menampilkan data dalam bentuk grafik seperti gambar berikut pada slide. Berikut adalah tampilan web dari ThingSpeak. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, sistem yang telah dirancang dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan, yaitu sistem dapat membaca keadaan suhu dan kelembaban udara di dalam ruangan fermentasi tempe dan mengirim data hasil monitoring ke website ThingSpeak. Ketika suhu dan kelembaban terdeteksi oleh sensor DHT22, selanjutnya sensor akan mengirim data suhu dan kelembaban yang telah didapat ke ESP8266. Kemudian ESP8266 akan meneruskan data ke aplikasi Bing dan website ThingSpeak. Aplikasi Bing berfungsi sebagai notifikasi. Yang kedua, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, sistem ThingSpeak ini dapat mencatat dan merekam kelembaban tanah, udara, kondisi pompa, dan suhu udara selama 20 detik yang dihasilkan dari hasil pembacaan dari 3 buah sensor kelembaban tanah, yaitu YL69, DHT11, dan relay menggunakan microcontroller Atmega 328, yang kemudian mengirimkan hasilnya langsung menuju web ThingSpeak. Sedangkan aplikasi mobile Blink hanya dapat memonitoring kelembaban tanah, udara, dan suhu udara, serta kondisi pompa untuk ditampilkan. Berikutnya, keakuratan pembacaan nilai kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dari sistem penyiraman otomatis sangat dipengaruhi oleh keakuratan dari sensor kelembaban tanah YL69 dan sensor DHT11. Sekian dari hasil presentasi jurnal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.